Jadi yang pertama adalah cantilever dengan beban terpusat hanya satu. Itu adalah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah cantilever dengan beban terpusat dua. Misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah beban hidup, ini adalah beban dari tarikan kabel atau seperti apa. Maka di sini ada beban. Maka penyelesaian tetap persamaan kesetimbangannya itu ada tiga. Persamaan kesetimbangan itu jadi selalu kita gunakan sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Gitu ya. Itu pasti. Dan ini adalah persamaan kesetimbangan di mana harus terpenuhi di dalam struktur statis tertentu gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Yang pertama adalah sigma vertikal sama dengan 0. Untuk struktur di atas ini, komponen-komponen vertikalnya apa saja? Ini tadi yang dari beban. Kemudian yang sebelah kiri di sini adalah reaksi tumpuan. Di reaksi tumpuan ada VA ke atas, kemudian bebannya proyeksi dari beban miring di sini adalah P sin theta, kemudian ada P. Gitu ya. Nah, kemudian saya selesaikan persamaan ini. VA sama dengan P sin theta ditambah P. Kemudian P sin theta nilainya berapa? P-nya adalah 100, kemudian sin theta-nya adalah dikalikan 0,8 ditambah P. P-nya adalah 100 gitu ya. Maka 80 ditambah dengan 100 sama dengan 180 kg. Arah dari reaksi tumpuan adalah ke atas. Selanjutnya persamaan kesetimbangan yang kedua. Yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Sigma H A sama dengan 0. Ini sigma V di A sama dengan 0. Sigma HA sama dengan 0. Kemudian di sini ada komponen horizontalnya HA ke arah kanan. Sekali lagi di dalam perjanjian tanda ini perlu ya, perjanjian tanda ini. Ini adalah sigma H sama dengan 0. HA-nya ke kanan, maka dia adalah positif HA. Mana lagi komponen horizontalnya? Komponen horizontalnya ada pada P cos theta. Ke arah kanan juga. Maka plus P cos theta. Ada lagi untuk komponen horizontalnya, kalau tidak ada maka di sini adalah sama dengan 0. Gitu ya. Selanjutnya HA adalah kita pindah ruas yang P cos ini, P cos theta minus, gitu ya. Maka HA adalah min 100 dikali dengan 0,6 sama dengan min 60 kg. Arahnya kemana? Karena asumsi awal adalah arahnya ke kanan, maka hasil akhir itu adalah berlawanan, sehingga P-nya adalah ke kiri. Izin sebentar ya. Halo, aku sih ngajar bu. Sing ngajar bu. Hah? Loh iya kan? Si. Iya. Sebentar ya teman-teman.
Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi di sini sigma H karena asumsinya tadi adalah ke kanan, tetapi pada saat perhitungan kemudian dihasilkan nilai yang negatif, maka arah sebenarnya dari reaksi ini adalah ke kiri seperti ini. Jadi HA sebenarnya adalah ke kiri, kemudian kalau VA ini sudah benar sesuai dengan asumsi gitu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga yaitu sigma momen di A sama dengan 0, gitu ya. Kemudian sigma momen di A sama dengan 0, komponen momen untuk menuju A apa saja? Yang pertama di sini ada MA searah jarum jam seperti ini, maka dia adalah positif. Ini searah jarum jam. MA. Kemudian apalagi? P sin dikalikan dengan jarak. P sin dikalikan dengan jarak ke A, gitu kan ya. Jadi ditambah P sin dikalikan 2 meter. Gitu ya. Kemudian apalagi? P yang ini dikalikan dengan 4 meter karena dia menuju A. Ditambah P dikalikan 4 meter. Ada lagi? Tidak ada, karena komponen momen menuju titik A, yaitu adalah MA, P sin, kemudian P ini saja. Maka sama dengan 0. Maka MA adalah min 100, P sinnya adalah 0,8 dikalikan dengan 2. Kemudian yang ini juga, min 100 dikalikan dengan 4. Maka min 0,8 kali 2, 160 dikurangi lagi 400. Maka momen di A adalah min 540. Satuannya adalah kilogram meter. Nah, karena ini juga nilainya juga negatif, maka momen yang terjadi sebenarnya di sini adalah seperti ini. Begitu, ini kalau beban terpusat. Minggu depan saya tambahkan kalau misalkan sinkron, ya insya Allah minggu depan sinkron lagi saja dengan beban merata. Seperti ini dulu. Jadi untuk beban terpusat dan tumpuan jepit. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Contoh soal 1 atau yang kedua? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya. Iya, Mbak Syifa, silakan Mbak. Ya, kalau yang HA, VA itu pengaruhnya buat apa ya Pak? Nah, itu untuk reaksi Mbak. Nanti itu kalau misalkan pengaruhnya buat apa ya? Iya. Oke. Jadi begini, kalau misalkan ini adalah cantilevernya, saya buat dari baja gitu ya. Kalau misalkan Anda pernah lihat bahwa di ujung sini nanti akan ada baut-baut banyak gitu ya. Nah, kalau HA pengaruhnya di situ. Baut ini nantinya butuhnya berapa, itu tergantung HA-nya. Kalau HA-nya kecil ya bautnya semakin sedikit. Kalau HA-nya besar juga sama, maka dia akan semakin besar. Kemudian untuk VA seperti apa? Kalau misalkan Anda pernah lihat suatu balok cantilever, kemudian di bawahnya seperti kayak ada tambahan lagi gitu. Tambahan sokongan seperti ini. Nah, itu kalau tidak salah memang tumpuan harus memerlukan tambahan di dalam vertikalnya. Vertikalnya harus ada yang menahan itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jelas seperti itu ya. Ya, iya, silakan. HA, VA sama MA-nya tuh punya pengaruh sendiri-sendiri gitu ya Pak? Oh iya, kalau MA lain lagi, kalau misalkan beton bertulang gitu ya, di dalam struktur cantilever, Anda misalkan pernah melihat suatu
tulangan, kalau misalkan pernah lihat tulangan, kalau cantilever itu istimewa, Anda tidak perlu, bukannya tidak perlu, biasanya kalau misalkan ada tulang, misalkan ini baloknya, kemudian saya beri tulangan seperti ini kan ya, ini gitu ya. Kalau momen itu istimewa lagi, dia harus dipasang di mana akan terjadi batang tarik. Kalau misalkan ini adalah tumpuan di tangan kiri saya, kemudian bebannya adalah seperti ini kan melengkung seperti, maka tulangannya nanti ini dihitung berdasarkan MA. Kalau kalau pemasangan yang di sini, baut yang di sini berdasarkan HA. PA-nya pun juga sama, karena baut itu dari besi, arahnya ke sini. Dia misalkan bautnya banyak itu ya, kan ada teriris gitu. Anggapannya teriris oleh beban itu. Nah, bautnya PA-nya ini berapa? Baut ini juga harus mampu menahan PA. Selain HA, PA juga mampu. Itu ya. Oke, Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mas. Untuk yang contoh latihan 1 yang bagian A sama dengan 0, itu yang kan kalau untuk penataannya itu kan min P kali sin alfa kali 2. Yang 1 apa 2 Mas? Terus itu di min P-nya yang itu dikalikan 4 itu kan arahnya itu kan searah ya, Pak. Itu positif yang atau 1 apa negatif? yang 2 Mas? Yang 2 ini kah? Yang kedua yang beban terpusatnya ada 2 itu loh, Pak. Iya, beban miring. Kenapa? Nah, itu yang bagian min 4 meter itu minnya min P atau plus P, Pak? Soalnya Yang tadi bawah, yang saya yang lihat momen atau yang sigma V atau sigma H yang momen. atau sigma M? Yang momen. Ini. Yang momen. Sigma M. Nah, ini adalah plus P sin dikalikan 2, kemudian plus P dikalikan 4. Oh, dibalik dulu. Oh iya. Dibalik yang mana? Dibalik. Ini saya sebenarnya tidak merubah apa-apa. Dari tadi gini. Jadi karena ke perjanjiannya adalah searah jarum jam itu adalah positif, berlawanan negatif, begitu kan ya? Maka kalau misalkan dari soal itu adalah P sin menuju A itu searah atau berlawanan. Jadi P sin itu menuju A searah dengan jarum jam, maka dia adalah positif P sin itu. Selanjutnya adalah P dikalikan 4. P dikalikan 4. Karena menuju A, begitu ya. Nah, ini adalah persamaan keseimbangan sama dengan 0 gitu loh, Mas. Makanya kemudian kenapa Anda tadi mungkin melihatnya min negatifnya di sini. Ya, jadi memang benar. Jadi memang kesetimbangan momen ya sudah semua komponen dimasukkan ruas kiri dulu, kemudian sebelah kanannya 0. Baru untuk menyelesaikan persamaannya ya kita merubah matematik biasa gitu ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lainnya? Bapak, izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan, Pak. Yang posisi MA sebelumnya itu berarti harus dijadiin positif dulu ya, Pak? Nggak boleh ngikutin arah yang kayak sesuai sama jarum jam gitu-gitu. Loh, yang mana? Yang atas, yang ini. Ya, MA-nya, Pak. MA-nya kan positif. MA-nya kan di situ positif. Nah, kalau di gambar awal kan Bapak arahnya ke atas kan? Berarti tetap ngikutin kaidah jarum jam kan? Iya. Jadi gambar yang saya gunakan di sini itu adalah asumsi awal. Kalau misalkan asumsi awal saya menggambarnya panahnya adalah yang sebelah kiri ini, ya sudah nanti pasti akan sama. Oke. Begitu. Ya. Oke. Jadi untuk semua reaksi pada tumpuan, misalkan nanti yang untuk tumpuan sendi ya gitu ya. Saya misalkan mengasumsikan yang pertama adalah VA-nya turun,
kemudian HA-nya adalah ke kiri, terserah. Ini adalah asumsi awal begitu. Nanti perkara setelah perhitungan nilainya negatif atau positif, nah itu kalau nilainya negatif, maka asumsi awal yang kita gunakan ini arahnya berlawanan. Tetapi kalau nilainya positif, maka asumsinya arah ini sudah benar. Ya. Jadi ini misalkan ini HA-nya ini ke kanan. Asumsi awal saya begitu. Ternyata di dalam perhitungan nilainya adalah negatif, maka arah sebenarnya dari HA itu adalah ke kiri. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri ya, karena saya ada rapat lanjutan. Jadi mungkin bisa ketemu di dalam minggu depan. Oh, saya belum presensi dulu. Lagi yang kelas ini sudah 50. Sudah. 1. Wah. Ya sudah. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di dalam Google Classroom boleh, langsung di WA saya pun juga boleh, begitu ya. Saya akhiri kelas minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.